Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke para bosku dan bestiku, kembali lagi di channel Dapia Paiha. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Menikahi Calon Kakak bab 41 dan bab 42. Selamat mendengarkan. Setelah mendapatkan perintah dari mamahnya Haidar, Yudhistira segera menyiapkan tiket bulan madu untuk Haidar dan Celin. Tak lupa dia juga memboking 5 resort mewah yang ada di Maldives untuk paket bulan madu. Tidak tanggung-tanggung, Yudhistira memesankan resort itu untuk 1 bulan penginapan. Entah berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar resort itu. Enaknya punya mama yang begitu pengertian, gumamnya saat sudah menyelesaikan perintah dari mamanya Haidar. Aku tahu, Tuan pasti belum pernah merasakannya. Gue tahu sekarang di dalam hatinya pasti lagi kegirangan, kata Yudhistira. Sementara Mama Haidar setelah menelpon Yudhistira, matanya kembali menelisik ke arah Celin dan Haidar kembali. Sekarang Mama tanya ke kalian berdua, ini karena Celin yang gak mau atau karena kamu yang berguna? Tanya Mama Haidar pada keduanya. Sesaat wajah Celin mulai kembali menegang. Dia tahu ini semua karena dia yang memang belum siap untuk melakukannya. Tapi bagaimana dia akan menjelaskan ini semua kepada ibu mertuanya? Jika memang kamu yang belum siap sayang, katanya mengarah pada Celin dengan tatapan keibuannya. Kamu salah, mau butuh berapa lama lagi kamu akan menyiapkan dirimu? Kalian sudah lama menikah, layani suami itu adalah kewajiban. Kamu akan berdosa jika Haidar sudah meminta tapi kamu masih menolaknya, kata Mama Haidar pada Celin. Itu bukan kesalahan Celin mah, ini memang salah aku yang memang belum ingin menyentuhnya. Mama jangan menyudutkannya, bela Haidar agar tidak menyudutkan istrinya itu. Oh, jadi ini semua karena kamu. Jika memang ini semua karena kamu, alasannya apa? Apa kamu masih belum bisa mencintai istrimu? Atau memang tongkatmu yang tidak begitu sakti itu yang tidak berguna? Celah Mama Haidar pada anaknya sendiri. Mama Haidar sebenarnya tahu dilihat dari cara bicara Haidar, Haidar sedang berusaha melindungi kesalahan istrinya. Dengan begitu Mama Celin sudah paham bahwasanya Haidar sudah mencintai Celin. Hanya saja dia ingin melihat bagaimana reaksi Celin saat mendengar semua ini. Bukan begitu mah, aku mencintainya kok, kata Haidar. Kamu yakin kamu mencintainya? Tanya Mama Haidar. Dia ingin mendengar bagaimana Haidar meyakinkannya dan membuat Celin membuka hatinya untuk Haidar. Tentu saja yakin, jawab Haidar tegas. Mama Haidar sebenarnya ingin menanyakan perasaan Haidar kepada Pika. Namun, dia mengurungkan niatnya karena takut jika jawaban Haidar nanti justru akan membuat Celin kembali ragu padanya. Sekarang Mamah tanya ke Celin, apa Celin sudah mulai mencintai Haidar? Tanyanya. Itu, jawab Celin nampak gugup. Jawablah sayang, jangan malu pada Mama. Anggap Mama ini teman curhat kamu. Katakanlah bagaimana perasaanmu terhadapnya. Kamu sudah dengarkan bagaimana perasaan Haidar terhadapmu? Dia mencintaimu. Jadi sekarang giliran kamu yang mengatakan bagaimana perasaanmu, biar semua menjadi lebih jelas, kata Mama Haidar mencoba menyatukan keduanya agar tidak saling menutup perasaannya satu sama lain. Walau bagaimanapun sebagai seorang orang tua, Mama Haidar ingin melihat anaknya bahagia juga. Meskipun Haidar tidak pernah mengatakan tentang perasaannya, tetapi sebagai seorang ibu, melihat dari sorot mata anaknya, dia bisa tahu bagaimana perasaannya sebenarnya. Untuk itu di sini dia berusaha membantu anaknya yang menurutnya sangat lambat dalam bertindak, bahkan terlihat bodoh menurutnya. Aku juga mencintai kakak Haidar mah, jawab Celin malu. Haidar begitu bahagia karena untuk pertama kalinya dia mendengar Celin mengatakan rasa cintanya terhadapnya. Senyum mengembang di bibirnya. Oke, Mama paham sekarang. Mama hanya bisa membantu kalian sampai di sini. Selebihnya terserah kalian mau gimana. Kalian sudah besar juga kan? Tidak perlu Mama ngajarin bagaimana caranya. Kalian pasti juga sudah tahu, kata Mama Haidar yang membuat keduanya nampak malu-malu. Bahkan Haidar sesekali menggaruk rambutnya yang tidak gatal itu.
Sekarang kalian istirahat dan bersiap untuk penerbangan besok, lanjut Mama Haidar kemudian pergi meninggalkan keduanya. Yes, yes, berhasil, berhasil, hore. Akhirnya tidak lama lagi akan menjadi grandma, katanya saat sudah menjauh, bahkan tak terlihat oleh Celin dan Haidar. Nyonya kenapa? Tanya pelayan yang tanpa sengaja melihat majikannya jingkrak-jingkrak kegirangan. Ah, itu Bi, habis menang undian lotre, jawabnya berbohong. Lotre, kata pelayan itu nampak bingung. Bukannya Nyonya sudah kaya, ngapain ikutan lotre? Tanya pelayan itu. Ah, Bibi nggak akan paham, ini lebih dari sekedar lotre, kata Mama Haidar, kemudian pergi meninggalkan pelayan itu sendirian. Sementara pelayan itu masih nampak bingung dengan apa yang majikannya katakan itu. Kira-kira apa yang lebih membahagiakan dari menang lotre ya? Gumamnya bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Setelah kepergian mamanya, Haidar dan Celin segera berjalan menaiki anak tangga mansion miliknya itu. Terlihat raut wajah kecanggungan antara keduanya saat tengah berjalan bersama. Sesampainya di kamar milik keduanya, Celin segera berjalan menuju kamar mandi untuk membersihkan dirinya yang nampak lengket akibat keringat karena seharian bekerja. Setelah selesai, Celin keluar dari kamar mandi dengan pakaian yang sudah lengkap di tubuhnya. Dia mengeringkan rambutnya yang basah setelah keramas menggunakan handuk kecil di tangannya. "Kakak mau mandi sekarang?" tanya Celin yang kini sudah terduduk di meja rias miliknya. "Iya," jawab Haidar. "Oh, kalau gitu biar aku siapkan dulu air panasnya," kata Celin yang kini ingin beranjak berdiri dari posisi duduknya saat ini. "Tidak usah, biar aku sendiri aja. Kamu lanjutin dulu ngeringin rambutnya, nanti masuk angin," kata Haidar mencegah Celin. "Baiklah kalau begitu," jawab Celin. Haidar pun segera berjalan menuju kamar mandi dan menyalakan kran, mengisi bathtub dengan air penuh. Dia berendam di sana selama hampir setengah jam. Setelah dirasanya cukup, dia segera keluar dengan handuk yang melilit di tubuhnya. Haidar melirik ke arah Celin yang tengah menurunkan koper dari atas lemari. "Apa yang kamu lakukan, sayang?" teriak Haidar yang melihat Celin sedang naik di atas kursi dan nampak kesulitan mengambil koper dari atas lemari. Karena terkejut dengan Haidar yang tiba-tiba menyapanya, Celin kehilangan keseimbangannya dan hampir saja terjatuh dari atas kursi yang dia naiki itu. Dengan langkah cepat, Haidar segera menangkap tubuh istrinya yang hampir saja terjatuh di lantai itu. "Is, kamu ini mau apa coba? Ngapain naik-naik gitu?" tanya Haidar, nampak sedikit marah dengan apa yang baru saja Celin lakukan. Haidar segera melepaskan tubuh Celin pelan saat dirasa sudah aman. "Aku cuma mau mengambil koper itu, Kak," jawab Celin. "Kamu kan bisa minta tolong padaku. Jangan membiasakan diri melakukan apa-apa sendiri. Biasakan untuk meminta tolong padaku. Apa kamu tidak tahu, gara-gara kecerobohanmu hari ini kamu hampir saja terjatuh," omel Haidar. Iya, iya Kak, galak banget," kata Celin. "Aku bukan galak, aku hanya tidak ingin melihatmu terluka," jawab Haidar. "Iya, iya, aku tahu kok, maaf," jawab Celin sambil memegang kedua telinganya dengan kedua tangannya guna meminta maaf pada Haidar. Jangan diulangi," kata Haidar. "Ini," kata Haidar menyerahkan koper yang sudah dia ambil itu pada Celin. "Terima kasih," jawab Celin dengan seutas senyum di bibirnya, membuat Haidar yang memandangnya ingin sekali melahap bibir merah milik Celin yang nampak seperti buah ceri itu. Haidar pun segera mengambil pakaian gantinya dan memakainya, sementara Celin nampak tengah menyiapkan beberapa pakaian yang akan digunakan saat kegiatan honeymoonnya nanti. Tidak dipungkiri, sebenarnya dia begitu gugup dengan acara honeymoonnya nanti. Sesaat pikirannya terhenti saat memikirkan bagaimana nanti dia dan Haidar di sana. "Apa ini memang saatnya?" gumamnya. "Tapi aku takut," lanjutnya. "Apakah itu akan terasa sakit?" gumamnya lagi. "Lalu nanti aku harus bagaimana?" Berbagai pertanyaan dari yang masuk akal maupun yang tidak semua terlintas di pikirannya saat ini. Kini Haidar tengah selesai dengan pakaiannya. Dia berjalan menuju wardrobe. Baju milik keduanya menghampiri Celin. "Kenapa kamu melamun, sayang? Apa yang kamu pikirkan?" tanya Haidar yang berhasil memecahkan lamunan Celin. "Ah, tidak Kak,
Elak Celin, jangan membohongi aku. Aku bukan anak kecil yang mudah kamu bohongi. Aku bisa melihat raut kecemasan di wajahmu, kata Haidar. Apa kamu memikirkan kata-kata mama tadi? Tanya Haidar. Jika memang itu yang membuatmu merasa tidak nyaman dan cemas, maka jangan kau pikirkan lagi. Kamu tenang saja, tanpa seizinmu aku tidak akan memaksa untuk menyentuhmu. Kita bisa pergi ke sana untuk berlibur saja nantinya. Jadi jangan terlalu memikirkan sesuatu yang nantinya malah membuatmu tidak merasa nyaman saat pergi bersamaku. Lanjut Haidar. Ah, iya kak, aku juga tidak memikirkan tentang itu kok. Biarkan semua berjalan apa adanya saja nantinya, kata Celin yang memilih melanjutkan aktivitasnya, memasukkan beberapa pakaian ke dalam koper. Baguslah, apa perlu aku bantu? Tawar Haidar. Enggak perlu kak, ini hampir selesai kok, jawab Celin. Baiklah, ayo segera tidur, jika memang sudah selesai, ajak Haidar. Iya kak, sebentar lagi, kakak duluan saja sana, kata Celin. Enggak, aku nungguin kamu, kita barengan, tolak Haidar. Ya udah, terserah kakak aja, jawab Celin mengalah. Pagi harinya, Haidar dan Celin telah terbangun dari tidurnya. Jujur saja hampir semalaman Celin tidak bisa tidur dengan nyenyak akibat memikirkan soal rencana honeymoonnya. Dia begitu gugup akan apa yang terjadi selanjutnya. Pagi sayang, sapa Haidar mesra pada Celin. Pagi juga kak, balas Celin. Tok tok tok. Suara pintu mengagetkan keduanya yang masih terbaring di ranjang. Haidar segera terbangun dan membuka pintu kamarnya. Mama, kata Haidar saat melihat sosok orang yang ada di hadapannya. Mama ngapain pagi-pagi udah di depan kamar aku? Tanya Haidar heran. Ya jelas, buat bangunin kalian lah, kata Mama Haidar. Lalu dengan segera nyelonong masuk ke kamar Haidar dan Celin. Sayang, sapa Mama Haidar pada menantunya itu. Apa semuanya sudah kamu siapkan? Tanya Mama Haidar sambil melirik ke arah koper yang terletak di sudut kamar. Ah, sudah mah, jawab Celin. Baguslah, sekarang kalian cepatan bersiapnya. Pesawat kalian akan terbang pukul 10 pagi ini, kata Mama Haidar. Loh, kok pagi sih mah? Kenapa nggak sorean aja sih mah? Tanya Haidar. Udah, kamu jangan bawel. Lebih cepat lebih baik, jawab Mama Haidar. Sudah sana kamu mandi, ajak Celin mandi sekalian. Setelah itu baru sarapan, kata Mama Haidar pada anak laki-lakinya itu. Mama tunggu di bawah buat sarapan ya sayang. Oh iya, kalau mau nyicil dulu, Mama juga nggak keberatan sih. Celetuk Mama Haidar yang langsung membuat wajah putih bersih Celin menjadi merona. Astaga, mama gue ini benar-benar ya, gumam Haidar menggeleng-gelengkan kepalanya saat mendengar perkataan absurd dari mamanya itu. Tapi ngomong-ngomong, makasih mah, aku janji bakalan berusaha membuat mama, gumamnya lagi. Tidak dipungkiri, Haidar juga bahagia saat bisa menghabiskan waktu berdua dengan Celin. Meskipun jika nanti tetap tidak mau melakukannya, tapi setidaknya honeymoon yang disusun mamahnya kali ini akan dia gunakan untuk semakin mendekatkan dirinya pada Celin. Kakak mau mandi dulu atau aku duluan yang mandi? Tanya Celin saat mamah mertuanya sudah keluar dari kamarnya. Kata mamah tadi suruh berdua, goda Haidar. Ih, apaan sih? Jawab Celin dengan berpaling dari arah Haidar agar dia tidak bisa melihat raut wajah meronanya tidak terlihat oleh Haidar. Setelah selesai mandi dan sarapan, keduanya pun bersiap menuju bandara. Beberapa pelayan membantu keduanya untuk membawakan kopernya menuju mobil yang akan mereka tumpangi menuju bandara. Hati-hati ya sayang, kata Mama Haidar memberikan sebuah pelukan hangat untuk anak dan menantunya itu. Iya mah, jawab keduanya kompak. Keduanya pun segera masuk ke mobil yang akan dikemudikan oleh Yudhistira. Setelah kepergian Celin dan Haidar, Mama Haidar kembali jingkrak-jingkrak kegirangan. Yuhu, aye aye, katanya dengan senangnya. Nyonya, kenapa jadi seperti itu ya? Bisik pelayan yang melihat reaksi majikannya yang di luar dugaannya itu. Apa segitu bahagianya Nyonya melihat anaknya pergi berlibur? Katanya lagi. Dasar kamu Surti, dia bahagia karena anak dan menantunya akan honeymoon, kata pelayan yang lain. Apa hubungannya?
Sama madu dan bulan coba? Tanya Surti yang tidak paham maksud dari honeymoon. Bulan madu Surti, bulan madu, bukan madu dan bulan, kata Lasi, pelayan yang lainnya. Apa bedanya? Cuma dibalik aja, jawab Surti yang nampak terlihat bodoh itu. Astaga Surti, kata Lasi sambil menepuk jidatnya sendiri karena kebodohan teman sesama pelayannya itu. Kenapa? Tanya Surti heran saat melihat Lasi yang menepuk jidatnya sendiri. Sudahlah Surti, terserah kamu aja, kata Lasi yang memilih meninggalkan Surti sendirian. Lah, kok dia kesal? Emang salahku di mana? Kata Surti pada dirinya sendiri. Sementara Celin dan Haidar kini sudah tiba di bandara. Mereka tinggal menunggu jadwal keberangkatan pesawat yang akan mereka tumpangi saat ini. Kini Celin dan Haidar sudah mulai check-in melalui counter khusus yang tersedia bagi penumpang business class. Kini mereka berdua sudah masuk ke dalam pesawat yang akan membawa keduanya pergi ke Madelpis. Mereka duduk berdampingan di kursi yang lumayan besar, luas dan nyaman itu. Lapar enggak? Tanya Haidar. Enggak kak, kan tadi udah makan, jawab Celin. Aku mau ke toilet dulu kak, pamit Celin. Ya udah sana, perlu aku antar enggak? Tanya Haidar. Enggak usah kak, aku bisa sendiri. Kakak tunggu di sini aja, jawab Celin. Celin pun segera menuju ke toilet dan tak lama setelah itu dia segera kembali menuju tempat duduknya. Sudah kak, jawab Celin sambil tersenyum ke arah Haidar. Jangan senyum-senyum terus, bikin diabetes tahu nggak? Celetuk Haidar yang membuat Celin makin mengembangkan senyumnya. Ih, apaan sih? Bisa aja gombalnya, kata Celin. Ini serius tahu. Bikin gak nahan, pengen cium kamu sekarang, bisik Haidar mendekatkan wajahnya ke telinga Celin. Wajah merona milik Celin yang mulai terlihat semakin membuatnya terlihat mempesona. Entah kenapa, daya tarik Celin sebagai seorang wanita benar-benar mampu memporak-porandakan perasaan seseorang. Haidar sendiri sudah sangat sulit mengendalikan tubuhnya, entah sampai kapan dia bisa menahannya. Dia sendiri sudah tidak mampu menjanjikannya untuk Celin. Kurang lebih 7 jam perjalanan, akhirnya pesawat yang mereka tumpangi telah mendarat di Bandara Internasional Pelana. Mereka segera menaiki mobil yang memang sudah dipesan untuk mengantarnya keduanya. Tujuan utama keduanya berlokasi di Juali, Pulau Moranpadu, Ra Atol. Keduanya pun diantarkan oleh supir menuju salah satu resort yang ada di sana, yaitu Resort Juali Maldepes. Salah satu resort mewah dengan tarif menginap hampir mencapai 27 juta rupiah per malamnya. Kini keduanya telah sampai di Juali Maldepes Resort. Tidak dipungkiri, Celin yang baru pertama kalinya menginjakan kaki di pulau itu nampak begitu takjub akan keindahan yang ditampilkan di pulau itu. Meskipun orang tuanya sendiri terbilang kaya, namun ternyata Celin belum pernah berlibur ke sana. Keduanya pun segera memasuki area resort yang sudah dipesan. Mereka meminta seseorang untuk membawakan barang-barang keduanya masuk ke resort itu. Celin nampak begitu takjub melihat ke dalam ruangan itu. Ruangan yang cukup besar menurutnya. Bahkan dari aura bar tempat itu dia bisa melihat matahari terbenam. Indah sekali ciptaanmu Tuhan, kata Celin saat memandang ke arah matahari terbenam yang nampak begitu indah di depan matanya. Kamu suka? Tanya Haidar sambil memeluk tubuh Celin dari belakang. Celin yang sudah terbiasa dengan pelukan Haidar hanya membiarkannya begitu saja. Dia menganggukkan kepalanya menjawab pertanyaan Haidar. Kamu bisa tinggal di sini sampai kamu bosan, kata Haidar masih memeluk tubuh Celin sambil menatap ke arah matahari terbenam. Haha, mana bisa, aku kan mesti kerja, jawab Celin. Kamu kan istri bos, kamu bebas mengajukan cuti sesukamu, kata Haidar. Bos aku galak, kata Celin yang sesaat membuat mata Haidar membulat sempurna dan melihat ke arah pipi Celin yang masih mengarah ke arah matahari terbenam. Apa iya dia galak? Setahu aku dia masih belum menjinakkan istrinya, balas Haidar yang sesaat membuat Celin menolehkan wajahnya ke arah Haidar. Memangnya kucing bisa dijinakin segala,
Jawab Celin sedikit mengerucutkan wajahnya. Iya, kucing betina, jawab Haidar, yang sesaat langsung mendapat cubitan dari Celin di bagian perutnya. Au, au, sakit sayang, ringis Haidar tatkala mendapat cubitan dari Celin. Syukurin, jawab Celin. Celin kembali menghadap ke arah matahari terbenam yang ada di hadapannya. Haidar pun juga kembali memeluk tubuh Celin yang ada di hadapannya itu. Keduanya nampak menikmati pemandangan yang begitu indah itu. Seutas senyum mengembang di bibir keduanya dan bersambung.